Struktur teks debat yang tepat adalah A. Pengantar, argumen, simpulan. B. Pengantar, argumen, penutup. C. Pengantar, isi, simpulan. D. Pembukaan, argumen, simpulan. E. Pembukaan argumen. Saran jawab D. Pembukaan, argumen, simpulan. Struktur teks debat terdiri dari pembukaan, perkenalan isu topik, argumen, pendapat pro dan kontra, dan simpulan, penutup dengan kesimpulan dari perdebatan. 4. Isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Sejauh mana Indonesia berkembang? B. Apakah Indonesia sudah maju? C. Apakah rakyat Indonesia sudah maju? D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? E. Peran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Jawab D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? Isu debat biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka yang bisa diperdebatkan. Sejauh mana kemajuan Indonesia? Bersifat luas dan dapat dibahas dari berbagai sisi. Ekonomi, sosial, politik. 6. Kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut A. Kalimat kompleks. D. Pilihan kata. B. Kata rujukan. E. Makna kata. C. Kata penghubung jawab. A. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks terdiri dari dua klausa atau lebih, masing-masing memiliki verba. Kata kerja. Kedelapan. Kata yang dicetak miring merupakan contoh. A. Kalimat kompleks. B. Kalimat simpleks. C. Kata rujukan. D. Konjungsi. E. Diksi pilihan kata jawab. E. Diksi pilihan kata. Jika soal ini mengacu pada penekanan pemilihan kata tertentu, kata dalam puisi, misalnya, maka itu disebut diksi atau pilihan kata yang tepat sesuai makna dan konteks. 10. Cermati pernyataan berikut. Kata penghubung konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A. Menjadi D juga B, dan E, D, C, maupun jawaban B. Dan kata dan adalah konjungsi, kata penghubung, yang menggabungkan kata atau frasa dalam kalimat. Dalam pernyataan itu, dan menghubungkan beberapa unsur seperti disiplin dan juga melatih kekuatan. Cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. 4. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah jawaban E. 5, 4, 3, 2, 1. Ini mencerminkan alur logis dari persiapan menuju pelaksanaan dan hasil debat 14. Struktur teks biografi yang tepat adalah A. Orientasi, reorientasi, regenerasi. B. Orientasi, peristiwa, regenerasi. C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. D. Orientasi, masalah, reorientasi. E. Orientalis, peristiwa, reorientasi. Jawaban C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Orientasi, pengenalan tokoh peristiwa, rangkaian kejadian yang dialami tokoh. Reorientasi, penutupkan pendapat penulis terhadap tokoh. Cermati biografi berikut ini. 16. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 2 dan 4, D, 3 dan 4, E, 4 dan 5. Jawab A. 1, 2. Keduanya memiliki unsur waktu dan tempat. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18-20. Tokoh pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang A. Keagamaan. D. Sastra. B. Pendidikan. E. Musik. C. Militer. Jawaban B. Pendidikan. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi dan pendidikan perempuan Indonesia 20. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah A. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1789. B. Salah satu hal yang diwariskan dari keluarganya kepada Kartini adalah kekayaan. C. Kartini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di daerahnya. D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. E. Kartini pernah sekolah hingga pendidikan menengah. Jawaban D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Terdapat kalimat dalam teks. Sayangnya, ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah.
Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah A. Menulis draft. B. Mencari referensi. C. Memilih referensi. D. Mengembangkan tulisan. E. Mengirim ke penerbit jawaban. B. Mencari referensi. Sebelum menulis biografi, penulis harus mengumpulkan informasi akurat tentang tokoh yang ditulis. Cermati puisi berikut ini 24. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah A. Mencipta puisi seperti membalikkan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. B. Energi yang kita miliki dapat digunakan untuk menciptakan puisi. C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. D. Kita tak akan pernah mampu mencipta puisi yang sempurna karena kesalahan akan selalu ada. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi jawaban. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. 26. Arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah A. Terjatuh. B. Tergantung. C. Terayun-ayun. D. Terpasang. E. Terpana jawaban. B. Tergantung. Kata terjuntai berarti menggantung ke bawah, seperti buah atau tali. Dalam konteks puisi, buah masih riang terjuntai menunjukkan bahwa buah tergantung di ujung ranting. Cermati pantun berikut ini 28. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Waktu kecil kita ditimang ayah ibu harus disayang. B. Wahai Ananda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. C. Coba lihat anak durhaka, di dunia hidupnya tersiksa. D. Turuti perintah orang tua. Tiap salat tak lupa berdoa. E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat? Jawaban. E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat? Sisi sampiran sudah cocok dengan irama dan tema. Isi pantun memberikan nasihat sesuai ciri pantun tradisional. Cermati puisi lama berikut 30. Isi pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang A. Pendidikan. B. Agama. C. Percintaan. D. Persahabatan. E. Nasihat jawaban. E. Nasihat puisi tersebut berisi wejangan atau ajaran hidup kepada anak tentang tanggung jawab dan keberanian, yang merupakan ciri khas puisi nasihat dalam puisi lama. Cermati puisi berikut 32. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Kasih sayang. D. Kritik sosial. B. Cinta. C. Musik. E. Perjuangan. D. Persahabatan jawaban. B. Cinta. Judul dan isi puisi membahas cinta, meskipun menggunakan metafora musik. Musik di sini hanyalah simbol untuk menggambarkan ketidaksempurnaan cinta. Cermati puisi berikut 34. Makna luruh pada puisi tersebut adalah A. Hilang. B. Mati. C. Gugur. D. Kering. E. Pupus jawaban. C. Gugur. Kata luruh dalam puisi sering digunakan untuk menggambarkan daun atau bunga yang jatuh. Sinonimnya adalah gugur. Cermati identitas buku berikut 36. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang A. Pendidikan. D. Kemanusiaan. B. Kesehatan. E. Kebudayaan. C. Pembangunan jawaban. A. Pendidikan. Buku tersebut membahas cara mengamati dan membentuk karakter anak, yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Meskipun ada unsur kesehatan, golongan darah, fokus utamanya adalah pada pendidikan anak berdasarkan kepribadian 38. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang A. Keunggulan buku. B. Kelemahan buku. D. Garis besar isi buku. C. Simpulan. E. Harga buku jawaban. D. Garis besar isi buku. Cuplikan membahas isi buku pada bab akhir mengenai hama dan perawatan tanaman. Ini adalah bagian dari isi dalam struktur resensi. Cermati paragraf berikut 40. Paragraf tersebut dapat digolongkan dalam bagian A. Judul resensi. B. Identitas. C. Pendahuluan. D. Isi buku. E. Penutup jawaban. D. Isi buku. Paragraf menjelaskan materi yang dibahas dalam buku, perawatan dan penanggulangan hama, yang termasuk bagian isi 42. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah A. Tidak tahu jenis hama pada pohon anggur. B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. C. Jika pohon anggur terkena hama, cukup dibiarkan saja. D. Pohon anggur akan tumbuh subur. E. Buah anggur menjadi besar-besar. Jawaban B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Paragraf memberikan informasi tentang hama dan cara mengatasi dengan akarisida, insektisida, dan fungisida. Cermati kutipan resensi berikut ini 44. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor A. 1.
dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 3 dan 5, E, 4 dan 5. Jawaban A, 1 dan 2, 46. Cermati pernyataan berikut. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa A. Setiap karya sastra harus mempunyai nilai B. Setiap karya sastra boleh diteladani. C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. D. Setiap karya sastra mempunyai hakikat E. Hakikat ada dalam kehidupan. Jawaban C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Pernyataan menyiratkan bahwa karya sastra memiliki nilai pendidikan yang bisa diambil oleh pembaca. Cermati novel berikut 48. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah A. Orang ketiga pengamat B. Orang pertama pelaku utama C. Orang kedua D. Orang ketiga serba tahu E. Orang pertama sampingan jawaban D. Orang ketiga serba tahu narator menceritakan peristiwa dari luar tokoh menggunakan kata ganti Yusin. Ia, anaknya. Selain itu, narator juga mengetahui perasaan dan pikiran Yusin 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai A. Menyontek karya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya B. Menyontoh karya sendiri untuk diperbanyak C. Meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu. D. Menulis ulang sebuah teks E. Menilai sebuah teks jawaban D. Menulis ulang sebuah teks mereplikasi berasal dari kata replikasi, yang berarti menggandakan atau menyalin ulang.